Nah, tujuan pembelajaran kita ada 3 untuk hari ini, yaitu kelebihan dan kekurangan teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua, analisis saluran Islamisasi di Indonesia. Yang ketiga, mengevaluasi perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, ada 3 tujuan pembelajaran kita sampai masuk pada abad ke-7 Masehi, kemudian berkembang pada abad ke-12 Masehi. Nah, bedakan. Bedakan berkembang dengan mulainya itu pada abad ke-7 Masehi. Yang pertama kali masuk pada abad ke-7 Masehi, kemudian berkembang mulai pada abad ke-12. Mulai berkembang secara aktif ya, secara pasif. Secara aktif Islam itu dikembangkan pada abad ke-12. Perdagangan maritim menjadi jalur utama penyebaran agama ini. Pedagang-pedagang usai mulai dari wilayah Gujarat, kemudian India dan Timur Tengah datang ke pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Nanti pelabuhan-pelabuhan itu di mana tuh letaknya? Di tepi pantai, di tepi pulau-pulau yang ada di Indonesia, seperti ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, banyak pulau-pulau lagi ya. Mengingat kembali materi sebelumnya. Jadi apa teorinya kalian pelajari kemarin? Ada teori Gujarat, habis itu teori apa lagi sebelumnya? Ada 3. Teori Mekah atau teori Arab. Apa lagi teori? 3. Teori Persia. Ya, ada 3. Nah, kita ulang-ulang kembali untuk mengingat atau yang minggu kemarin tentang teori Gujarat. Teori Gujarat ini maksudnya teori dari wilayah orang-orang pendatang Gujarat, wilayah Gujarat yang ada di India. Ya. Nah, coba dibaca kembali. Ada teori pertama di bahan ajarnya. Aku bacanya tuh kalau nggak ada ya.
Berarti pada awal mulanya masuk Islam ke Indonesia itu dimulai juga di Minangkabau pada akhir abad ke-7 Masehi. Ya. Kemudian makin berkembangnya ke seluruh pelosok-pelosok Sumatera Barat. Seluruh pelosok-pelosok ini maksudnya daerah-daerah Dare, daerah atas. Tahu kan Dare kan? Di Batu Sangka itu dimasuk kerajaan Pagariuang. Nah, mulai masuknya di situ kerajaan Pagariuang itu masuknya Islam. Kemudian dari situlah para rakyatnya juga memasuki Islam. Karena Islam ini tidak ribut ya, cukup mudah. Apa tuh syaratnya kalau wajib tuh? Asyhadu. Semuanya mengucapkan dua kalimat syahadat. Islam itu tidak ribet, Islam itu indah. Ya. Cara masuknya juga gampang. Tidak ada yang tidak mudah masuk Islam. Sampai situ ada kita jaga. Ilham tuh di Ada yang tidak ngerti. Ada pertanyaannya. Baru dimulai. Pertanyaanku baru besok sampai pertanyaan Aslenan ya dibuat ya. Bukannya hari ini jadi pakai kertas lembar aja gak apa-apa. Jangan lupa buat nama. Yuk sudah bagaimana kok saluran islamisasi dan juga atau cara penyebaran. Saluran islamisasi ini adalah cara penyebarannya. Cara penyebarannya beda sama masuknya tadi, masuknya teori-teori penyebaran Islam. Caranya lagi kita membahas tentang cara bagaimana, terus dampaknya apa, ya. Nah, yang pertama ada jalur perdagangan. Nah, jalur perdagangan.